Di sini BPHN Ibu Heni Indrawati akan membawakan hukum pembagian harta waris. Jadinya kenapa harta waris itu diperkenalkan, disosialisasikan di sini karena kita memandang penting hal-hal yang kecil, sederhana, tapi masyarakat akan merasakan setiap harinya gitu loh, yang mana waris itu kalau lagi kayak gini damai-damai aja, tapi nanti kalau misalnya udah mulai ada yang almarhum orang tuanya, nah udah mulai tuh, atau udah almarhum ada anggota keluarganya yang membutuhkan sumber dana lain, nah mulai tuh kata-kata kali waris. Nah kalau misalnya semuanya lagi pada mampu semua, nggak ada masalah. Tapi yang mampu juga banyak, yang yang berpendidikan, lebih mampu, banyak yang tetap aja jadi sengketa waris itu. Loh, kenapa dia lebih gede, kenapa gue lebih kecil, atau kenapa kita bagi rata, kan gue tanggung jawab gue berat, bla 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 bla. Nah, di sini kita sosialisasikan. Jadi hukum waris itu banyak sudut pandangnya, berdasarkan agama, karena kita mayoritas muslim, berdasarkan hukum agama Islam. Kemudian kedua, hukum negara Indonesia. Tapi ada juga hukum adat istiadat. Antara suku Palembang dengan suku Padang akan berbeda pembagian warisnya. Karena kalau Palembang berdasarkan laki-laki, saya Palembang. Kalau Padang perempuan, penguasa harta waris. Nah inilah yang akan panutan bagi kita. Kenapa dibilang panutan? Oh ya loh, ibu diberikan pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sehingga kalau lama-lama ibu bapak dicekoki tentang hukum, ibu lebih pintar dari saya. Iya apa ya? Nah makanya saya mohon nih, ketika kelurahannya ini telah dijadikan sebagai kelurahan sadar hukum, mohon kepada bapak ibu sekalian yang sudah menjadi kelompok sadar hukum, tingkatkan semangatnya nih. Seperti nanti ada 3 narasumber, satu di antara saya yang memberikan pemahaman hukum, pengetahuan hukum, di mana nanti fungsi bapak ibu sekalian sebagai ketok tular bagi di lingkungannya. Jadi intinya bapak ibu adalah bisa dikatakan nanti salah satu yang menjadi indikator ukuran pembentukan desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum itu adalah adanya paralegal. Nah, bukan legal ya, tapi paralegal. Siapa itu paralegal? Ibu semua, bapak semua yang hadir di sini. Sehingga kami yang sekarang ini baru mempunyai kegiatan yang namanya Paralegal Justice Award. Nah itu baru lurahnya. Kemungkinan next ke depan pimpinan kita akan meminta nih, ibu bapak sekalian yang jadi paralegal akan diberikan pelatihan untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum. Nanti ibu dapat jubah kebesaran, di mana nanti itu akan sebagai yang namanya hakim mediator di lingkungannya. Jadi ibu akan dihargai oleh negara. Bisa jadi nih Pak Lurahnya senang sama ibu bapak semuanya. Udah ikut yuk di kelurahan kita, ikut bekerja di kelurahan kita. Sebagai apa? Sebagai nanti hakim mediator menyelesaikan sengketa sebelum ke pengadilan. Mungkin itu sekilasnya ya ibu bapak. Jadi mohon kiranya saya sih tadi berharap ya Mbak Wara dan sebagainya, saya akan mau bicara terkait dengan kelompok kadar hukum ini ke depannya seperti apa, sehingga bisa di kelurahan ini tidak satu tapi 6-6-nya menjadi kelompok kadar hukum. Ada Pak Lurah, ada Pak Camat. Nah mungkin ini saya penyemangatnya hanya untuk kelompok kadar hukum dulu saja ya ibu bapak ya. Jadi mohon tidak berkecil hati, jangan saya PKK cuma dikasih gini dan saya minta tolong nih sama semua yang ada di sini. Jangan karena gini nih, maaf ya, mungkin sekarang saya agak-agak ngomong agak-agak nyeleneh ya. Saya mau ikut dengerin waris,
Saya mau ikut dengerin PSK LP apa? PPSK. Dan saat ini lagi saya mau Bandung. Kan lumayan dapat makan siang. Nah, iya apa enggak nih? Ya. Saya bilang iya Pak. Oh jangan iya. Kalau iya Bapak nggak dapat pengetahuan hukum dari saya gitu. Ya, yang penting kita di sini hadir untuk bisa memahami karena tugas dan fungsi dari kelompok Kadarkum itu ke depan dia menjadi seorang panutan bagi di lingkungannya karena dia sudah dicekoki dengan pemberian materi-materi pengetahuan dan pemahaman hukum. Mau nggak nih jadi kepanjangan tangan kita yang ada di Kementerian Hukum dan HAM? Mau ya, jadi mohon nanti beberapa menjadi namanya kelompok Kadarkum itu aktif karena kelompok Kadarkum ini adalah salah satu tunas yang akan menjadi kebanggaan kita adalah membangun budaya hukum dan menjadikan hukum sebagai kehidupan sehari-hari. Cinta ya, jangan apatis sama hukum. Makanya kita di sini memberikan pengetahuan terkait dengan hukum waris, bantuan hukum, dan masalah terkait dengan konsumen. Jadi hukum itu indah jika kita memang bisa mengikuti alurnya dan jangan sekali-sekali bersentuhan dengan hukum. Ya kayak nih. Oke, sekarang kita masuk materi ini. Saya akan materi cuma 10 menit, tadi mungkin saya tolak udah 5 menit ya. Baik, ada pokok bahasan yang akan saya bicarakan di sini terkait dasar hukum, pengertian, jenis hukum waris dan ketentuan waris. Next, Mas. Kalau dasar hukum, saya tidak jago kalau terkait dengan hukum adat, hukum waris adat, karena hukum waris adat itu sangat kompleks. Jadi yang akan saya bicarakan adalah terkait dengan kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum Islam. Mungkin itu nanti kalau ada saya lebih baik bicara di depan ya. Nanti kalau ada terkait adat kan sangat rumit karena Sumatera Utara, Sumatera Barat itu rumit banget. Jadi mudah-mudahan kita bicara tentang global ini saja karena waktunya sedikit. Kalau waktunya 3 jam, saya di sini saya bisa kupas habis tentang hukum adatnya ya. Baik, sekarang pengertiannya. Ini pengertian adalah definisi yang sangat sederhana saya ambil terkait dengan hukum kewarisan. Jadi apa nih? Boleh kita baca bareng-bareng ya sambil menyimak ya. Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan. Berarti maksudnya ketika hukum waris kewarisan ini adalah saya punya warisan banyak. Kemudian setelah itu saya meninggal. Saya di sini diatur di dalam hukum kewarisan. Bagaimana cara saya nanti membagi waris, hak siapa saja yang berhak untuk membagi waris dan siapa saja yang tidak berhak mendapatkan waris. Nanti kalau simak ya ketentuan-ketentuan itu. Wah saya begini berarti kata Mbak Heni saya nggak bisa dapat warisan. Sayang. Oke, kemudian pewaris. Siapa itu pewaris? Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan agama. Dia meninggal itu meninggalkan warisan. Jadi misalnya saya orang yang tadi saya meninggal warisan, saya disebut sebagai orang. Oke, pewaris ya. Kemudian ahli waris. Siapa nih ahli waris? Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal mempunyai hubungan darah. Hubungan darah ya, yang paling utama itu hubungan darah. Kemudian atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam. Kemudian tidak terhalang karena hukum waris, tidak terhalang. Nanti lihat ya, tidak terhalangnya kenapa? Karena saya berhak loh, tapi karena ada penghalang itu, maka saya tidak dapat warisan itu. Oke, kemudian harta peninggalan. Harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda, semua bergerak dan tak bergerak. Jangan bergeraknya begini ya Pak ya, bergerak dan tak bergerak ya. Ada mobil, ada tanah, ada deposito, ada emas, ikan, berlian dan sebagainya. Next.
Kemudian harta waris dan hukum waris. Ini adalah harta waris adalah harta bawaan yang ditambah dari bagian bersama yang setelah digunakan untuk keperluan waris selama sakit sampai meninggalnya. Nah, maksudnya begini ya Pak Ibu ya. Ketika harta warisan ini saya meninggalkan harta, ya pewarisnya banyak nih. Jangan langsung aja tuh dibagiin begitu. Tidak. Si pewaris mungkin saja dia punya utang, terus punya apa lagi? Biaya jenazah dia pemakamannya. Kemudian kalau makaman sini ada 3 hari, ada 7 hari, ada berapa hari, keluarin dulu semuanya, dikeluarin semuanya sampai si pewaris itu bersih dari segala-galanya. Jadi itulah yang digunakan untuk kita nikmati bersama sebagai si ahli waris. Nah, ibu-ibu kira-kira kalau ada yang kayak begitu ya, kalau misalnya pas bapak meninggal atau siapa, ambil aja dulu deh, semua anak bisa jangan ya, misalnya Pak. Oke, kalau sekali ngantor hukum waris aja yang depan ya. Kemudian jenis waris ini tadi ada hukum ada hukum Islam, kita pakai hukum kompilasi hukum Islam. Kemudian ada hukum waris perdata. Biasanya di luar agama Islam memakai hukum perdatanya karena yang diatur di dalam hukum kompilasi Islam hanya mengatur pembagian untuk yang beragama Islam. Gitu ya. Next. Tapi sekarang kan banyak gagal bayar semua tuh. Oke, ini ketentuannya. Jadi kalau di hukum adat itu dia dia punya 3 jenis, yaitu sistem kekeluargaan patrilineal, sistem kekeluargaan matrilineal, dan satunya lagi parental atau bilateral. Jadi mungkin kalau ini hukum adat nanti ya ini ngupasnya mungkin saya kalau ngupas ini bisa lebih dari 1 jam. Jadi dulu dong saya beda ini antara ini dengan ini. Kita skip dulu ya. Oke, next. Terus asuransinya jelek kan kita pakai hukum waris. Nah ini semua yang hadir di sini mayoritas Islam apa non Muslim? Teman-teman saya. Muslim ya, tapi non Muslim saya kasih juga. Saya tidak mendiskriminasi. Mohon diperhatikan ya Bapak Ibu, ini ketentuannya. Jadi ketika ada ketentuan waris Islam yang mendapatkan warisan itu ada 2 jenisnya, yaitu hubungan darah dan hubungan perkawinan. Ya, apa tadi dulu hubungan darah sama perkawinan? Darah itu laki-laki dan perempuan dibagi. Laki-laki siapa? Anak laki-laki, terus saudara laki-laki, ada kakek, ada paman. Sebaliknya sama ibu juga begitu, anak perempuan, ada nini, ada kakek ya. Oke, seperti itu saudara perempuan. Nah kalau hubungan perkawinan itu janda dan duda. Jadi yang meninggal sama yang baik laki-laki mau perempuan, oke ya. Terus apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan itu hanya ayah, ibu, janda dan duda. Jadi yang lain nanti dulu ada hitungannya, ada tetap hitungannya, bukan dia nggak dapat, tapi nanti ada hitungannya. Terus ahli waris tidak bisa mendapatkan warisan. Ahli waris yang tidak bisa mendapatkan warisan berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 173 itu, nih ya ibu-ibu ya, bapak-bapak tolong cermati. Tadi ada penghalang untuk yang tidak mendapatkan waris karena dia membunuh. Bunuh siapa? Bukan bunuh temannya. Nah, pintar, yang mempunyai warisan dia bunuh. Kedua, memfitnah. Untuk bla 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 bla, masuklah persidangan, dia memfitnah, dia tidak dapat. Ya. Kemudian yang satu lagi, dia menggelapkan, nyelok kalau kata orang Betawi Maya, itu ditilep warisannya, emasnya segondol di bawah. Nah, ketahuan dia tidak berhak untuk menerima warisan. Yang keempat ada satu, cuma saya nggak bisa ngomong di sini ya, belum ada tertulis maksudnya, yaitu beda agama.
murtad istilahnya. Tapi ada ketentuan di dalam persidangan, dia bisa mendapatkan warisan jika kesepakatan dari saudara kandung yang muslim itu memberikan haknya, gitu ya, itu bisa. Namun kalau misalnya memang di kompilasi hukum Islam itu tidak ada. Ketika dia beda agama tidak ada. Namun ada salah satu keputusan pengadilan itu bisa mengatakan itu ada tadi perjanjian atau wasiat. Next wasiat. Nah ini pembagiannya. Pembagiannya mungkin saya baca detail lagi ya, kalau pembagiannya ya. Pelan-pelan saya baca, nanti ibu bapak bisa menyimak merekam. Pernah jadi anggota dewan. Anak perempuan dan anak laki-laki, anak perempuan dan laki-laki, Dari partai apa, Pak? anak perempuan bila seorang ya mendapat separuh bagian. Memang masih separuh ya, masih ulang. Dan Bapak masih- bila dua orang atau lebih bersama-sama, dia mendapatkan sepertiga bagian. Kemudian, dan apabila anak perempuan dengan ada anak laki-laki, maka anak laki-laki adalah dua bagian dari perempuan. Dan hati ya, karena kalau jawaban laki-laki lebih berat. Pak, kenapa Pak dibagi lebih banyak Pak? Nah, bapak-bapak masih bininya, kalau ibu duit ibu, duit ibu gitu kan. Nah, begitu masalahnya. Ayah, Alina mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bila ada anak, ayah mendapatkan seperenam bagian. Ya. Kemudian ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau di situ ada dua saudara atau lebih. Bila ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ibu mendapatkan sepertiga bagian. Jadi dapat anak juga. Dan bilang nggak boleh dibagi ya. Terus ibu mendapatkan sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayahnya. Jadi atas siapa? Jadi hubungannya ada atas, ada dengan ayah orang tua. Saya mending nggak usah kalau saya. Lagi mas, nah ini duda juga mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka dua duda mendapatkan seperempat bagian. Kemudian janda sama. Nah di sini Pak, di sini ada nih misalnya saya menikah, saya tidak menikah, terus saya kaya raya, kemana itu duitnya? Hah? Kasih saudara. Izin Bu Eni, sudah 15 menit ya? lewat. Oke. Sebentar. Apa tadi ya? Karena tadi saya ngambil titipan dari Mbak Woro, suruh masukin ke kadarkum, katanya sedikit. Next. Siap. Ya, sebentar. Terus Mas. Nah ya, bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, ya, atau ahli warisnya tidak diketahui, ya, di kompilasi perusahaan ya, maka harta tersebut atas putusan pengadilan agama diserahkan ke Baitul Mal. Seberang minggu loh, Mas. Jadi nggak tahu nih, tapi kalau tadi punya ayah punya ibu bagi ke atas. Tapi kalau dia nggak ada sama sekali, dia nggak diketahui, saya di Singapura, saya mati, saya kalau saya banyak itu dikembalikan ke Baitul Mal. Tapi kalau ada hubungan darah, ada ke ibu ke bapak, dia dibagi. Ada saudara perempuan, saudara laki-laki itu dapat. Next. Nah ini kalau di hukum perdata dia hanya prinsipnya kalau golongan yang pertama itu ada, golongan kedua, ketiga, keempat nggak dapat. Pokoknya kalau anak ada, istri ada, pokoknya nggak dapat. Begitu ya prinsipnya. Terjadi kematian dari si pewaris. Ini, ya, ini, terus ini. saya mati nih, saya Oh, ini pidana. Bapak. Oh, iya, Ibu maaf. bapak saudara nggak dapat. Oke, next. Sudah, terima kasih Pak, lebih 2 menit ya Pak. Jadi mungkin itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan, nanti kita berdiskusi. Yang penting saya mau titip pesan, jika ada pembagian waris semoga tidak menimbulkan
petaka yang kedua, karena di dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 dan 176 itu sudah jelas-jelas bagaimana hukumnya ketika kita merebut atau mempermainkan warisan. Kami kembalikan mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Heni. Kita beri aplaus untuk Bu Heni.